Mas Emil, selamat malam dengan Aiman Kompas TV. Selamat malam Mas Aiman. Iya, Mas Emil, ini tentu menjadi perhatian karena saat ini Jawa Timur yang tingkat penularannya masih sangat tinggi. Dan terakhir informasi bahwa Surabaya ingin melepas PSBB karena ada pertimbangan ekonomi di sana menuju new normal. Apa yang terjadi sesungguhnya di Jawa Timur? Mas Emil bisa cerita? Baik, Mas Aiman, jadi mohon izin bahwa saat ini memang di Jawa Timur kita semua dalam posisi sangat-sangat siaga, bukan hanya siaga, bahkan kita dalam kondisi ekstra hati-hati menyikapi angka yang tinggi. Walaupun dikatakan angka tinggi ini adalah fenomena gunung es di mana pelaksanaan tes massal inilah yang mengekspos angka yang selama ini mungkin tersembunyi. Tetapi kami juga mencermati angka kematian yang menurut kami masih membutuhkan perhatian yang sangat serius dari kita semua. Nah, namun demikian perlu kami memang sampaikan bahwa kita kadang-kadang mengasumsikan bahwa PSBB adalah satu-satunya cara untuk menerapkan protokol kesehatan. Nah, inilah yang kemudian menjadi sorotan dari kepala daerah yang ada di wilayah Surabaya Raya. Begitu mereka menyadari bahwasannya ada sendi-sendi ekonomi rakyat yang sebenarnya ini memiliki potensi yang sangat baik untuk bisa dikendalikan penyebaran COVID-nya, dan dengan terhambatnya pelaksanaan selama 3 tahap ini, maka akan sangat berdampak kepada daya tahan dari masyarakat itu sendiri. Nah, oleh karena itu semangat dari perubahan status PSBB ke non-PSBB ini bukan merupakan suatu upaya untuk melonggarkan atau mengurangi kewaspadaan. Tetapi ini adalah bentuk dari modifikasi sistem PSBB itu sendiri. Pembatasan tentunya masih berlangsung. Namun demikian kami tidak bisa mengeluarkan dulu sebuah statement resmi ini, apakah keputusan finalnya, karena keputusan ini akan didasari juga dari rancangan peraturan Bupati Sidoarjo, rancangan peraturan Bupati Gresik, dan rancangan peraturan Wali Kota Surabaya yang saat ini sedang dibahas di Grahadi dengan tim teknis untuk melihat apakah protokol ini benar-benar memadai dalam mencakup langkah-langkah pengendalian penyebaran COVID-19. Ditambah satu lagi bahwa dari Pak Pangdam dan Pak Kapolda juga menekankan pentingnya adanya sebuah fakta integritas komitmen bahwa bukan saja kita punya protokol, tetapi sumber daya dari pemerintah kabupaten dan kota ini harus dimobilisasi untuk memastikan peraturan itu tidak cantik dalam dokumen saja, tapi ditegakkan di lapangan. Iya, saya harus bertanya kepada Pak Wagub, Mas Emil, apa sih yang menyebabkan Jawa Timur yang sebelumnya di bawah, tapi beberapa pekan belakangan ini naik tinggi, terutama di Surabaya dan sekitarnya. Apa yang terjadi di sana? Penularan dari mana? Dan kenapa bisa tinggi? Ya baik, jadi begini, ini fenomena yang menarik Mas Aiman. Jadi di Jawa Timur ini provinsi terluas di Pulau Jawa, ada 38 kabupaten kota. Tetapi angka per kemarin, saya belum hitung ulang hari ini, itu 62% kasus itu berasal dari Surabaya dan Sidoarjo. Nah, bisa saja ada yang mengatakan bahwa oh iya karena lebih rajin ngetes di sini. Artinya Surabaya dan juga Sidoarjo ini lebih rajin melakukan testing. Tetapi yang kami concern bahwa angka kematian dari 2 wilayah ini justru menyumbang lebih besar lagi, 71% lebih. Dari nasional? Gitu. Nah, inilah yang bukan dari Jawa Timur. Oh, hanya Jawa Timur, oke. Jadi 2 wilayah ini kalau kita lihat, saya ingin sampaikan lagi bahwa bisa saja kasus positif itu tinggi karena pengetesan belum dilakukan di daerah lain. Itu kan ada argumen seperti itu, Mas Aiman. Tetapi kenyataannya salah satu tolok ukur. Jadi gini, kita jangan hanya melihat satu-satu. Misalnya kita ngelihat kasusnya naik, sembuhnya banyak, kemudian kematian. Itu nggak bisa dilihat satu-satu, harus dilihat semuanya. Salah satu penyebab kenapa angka sembuh sempat kelihatannya mandek, karena kapasitas tes PCR, karena untuk sembuh itu harus 2 kali konfirmasi negatif. Itu baru dia dideklar sembuh dan bisa didischarge atau dipulangkan dari fasilitas kesehatan. Tetapi selama ini karena kita mengutamakan penanganan, maka kapasitas yang sangat terbatas itu akan dialokasikan kepada pengujian konfirmasi positif pasien yang diduga positif. Jadi pasien yang sembuh ini ngantri. Nah, begitu
angkat jumlah tesnya, tentu pasien yang sembuh ini akan bisa segera dikonfirmasi dan bisa kembali pulang. Nah, ini kemudian punya manfaat karena apa? Dengan pasien sembuh bisa kembali pulang lebih awal, maka kemudian fasilitas kesehatan akan tersedia untuk mereka yang benar-benar membutuhkan. Nah, namun demikian angka kematian ini juga harus jadi catatan. Karena tadi proporsinya 62% itu konfirmasi positif. Tapi pas kita lihat proporsi angka kematian ini naik di atas, malah justru 70%-an lebih dari wilayah 2 ini. Artinya masih ada PR besar yang harus dibenahi baik dari segi promotif preventif maupun juga dari segi kuratifnya. Kapasitas bed ini harus menjadi perhatian. Jangan sampai ada pasien yang tidak tertangani. Nah, tapi saya ingin mengatakan bahwa situasi ini sudah menjadi perhatian penting dari semua elemen, termasuk bahkan pemerintah pusat. Itulah sebabnya rumah sakit lapangan didirikan untuk menambah kapasitas secara signifikan, sehingga pasien-pasien yang dalam kondisi sedang menuju rendah gejala atau symptomsnya itu tidak harus kemudian dirawat di rumah sakit yang fokus kepada pasien dengan kondisi yang lebih serius atau lebih berat. Nah, ini memungkinkan kemudian kapasitas rawat ini bisa dikendalikan dengan lebih baik. Nah, tentunya peran dari pemerintah setempat baik itu kota dan kabupaten akan menjadi sangat vital dalam upaya promotif preventif maupun dalam upaya kuratif. Ya, Mas Emil, saya harus bacakan apa yang kemudian menjadi pernyataan Ketua Tim Surveillance COVID-19 Universitas Airlangga, Windu Purnomo, yang hari ini dicatat di Koran Tempo ya, yang minta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengakhiri rivalitas. Benarkah ada rivalitas antara Gubernur Jawa Timur dengan Wali Kota Surabaya? Saya tidak tahu apakah Mas Emil akan menjawab ini atau tidak. Tapi inilah kemudian yang berkembang di tengah masyarakat. Termasuk kemudian juga disampaikan oleh Ketua Tim Surveillance COVID-19 Universitas Airlangga, Windu Purnomo. Yang jelas Pak Dr. Windu ada tadi dan semua baik-baik saja di ruangan itu. Bahkan titik temu artinya Bu Khofifah sebagai gubernur yang tentunya memberikan motivasi dan memberikan pengayoman kepada kepala daerah tingkat 2 yang ada di wilayah Jawa Timur, menginginkan pastinya ada sebuah kejelasan rencana, dan itu juga yang diminta oleh Pak Pangdam dan Pak Kapolda, bahwa ini bukan berarti kita melonggarkan semata, tetapi harus ada upaya untuk meyakinkan ada pengetatan protokol. Jadi dari PSBB itu konsepnya menutup kegiatan menjadi mengendalikan protokol kesehatan. Dan Pak Windu ada di situ tadi dan juga menekankan pentingnya itu, dan Bu Risma juga kooperatif menyusun peraturan wali kota yang rancangannya sedang direview sekarang. Jadi saya justru melihat Pak Dr. Windu ini justru jadi bagian dari kerjasama yang menurut pemantauan kami, pandangan mata kami hari ini relatif berjalan baik dan mudah-mudahan lancar. Saat ini masih berproses. Iya, saya harus bertanya satu tingkat lagi dari pertanyaan itu, nanti kita akan mendalami soal itu. Tapi tentu ini menjadi solusi yang kemudian pelajaran apapun yang terjadi. Bahwa sempat terjadi perbedaan kebijakan antara Jawa Timur dan Surabaya sejak awal April. Saat itu pemerintah Surabaya berencana menempatkan petugas di 19 pintu masuk kota. Namun rencana itu dibatalkan lantaran prosesnya tidak melibatkan pemerintah provinsi. Jadi Surabaya melakukan penyekatan, katakanlah seperti itu, tapi tidak melibatkan pemerintah provinsi lalu dibatalkan. Hal-hal seperti itu terjadi. Benarkah demikian? Saya hanya bisa mengingat ini, Mas Aiman, bahwa saat itu Bu Gubernur seringkali dikonfirmasi oleh media gitu loh, ditanya bahwa apakah akan dilakukan lockdown, akan dilakukan PSBB, dan Bu Khofifah hanya menyampaikan nggak ada konfirmasi ke kami. Jadi penutupan-penutupan yang dilakukan itu bukan atas sepengetahuan provinsi dan nggak ada larangan gitu. Artinya bahwa cuman memang menurut peraturan Menteri Kesehatan kalau yang dilakukan adalah PSBB, maka itu prosedurnya tetap harus dikonsultasikan ke gubernur begitu. Jadi kita juga nggak ada dorongan untuk bahwa ya ini saat itu karena saya meninjau kembali apa yang terjadi di konferensi pers saat itu begitu. Sehingga menurut kami tetapi ini satu hal yang penting Mas Aiman, bahwa pembatasan sekat wilayah ya itu penting memang karena dia akan menjaga mobilitas lintas wilayah dari satu kabupaten ke kota, begitu. Artinya kalau sekat wilayah ini dilakukan dengan asumsi bahwa di Surabaya ada kasus yang banyak,
maka penyekatan wilayah ini kemudian akan mencegah apa yang terjadi di Surabaya berdampak kepada tetangganya. Oke. Begitu kan logikanya? Ya. Nah, tapi yang tidak kalah penting tentunya adalah di dalam wilayah Surabaya sendiri jangan sampai terjadi pelanggaran protokol COVID. Nah, saya rasa dua-duanya ini menjadi atensi kok dari Bu Wali Kota dan dari Bu Gubernur, dan dua-duanya tidak ada kritik terhadap saya tidak bisa mengutip, mudah-mudahan. Tadi saya kan tidak mungkin Ya. semua kalimat yang disampaikan Bu Gubernur saya pantau, tapi yang saya tahu saat itu Bu Gubernur hanya mengatakan bahwa tidak ada konfirmasi ke kita, tapi maksudnya itu kan ditanya apakah memang ini Bu Gubernur yang juga mau itu disekat. Tetapi kita tidak mengatakan itu langkah yang salah, itu langkah yang tidak boleh, bukan gitu. Nah, tetapi kalaupun kemudian kita juga, nah ini juga satu hal yang penting Mas Aiman, bahwa PSBB tahap pertama ini adalah dorongan yang muncul dari Persatuan Rumah Sakit juga. Persi itu berkumpul, Persatuan Rumah Sakit, dan mengatakan bahwa ada peningkatan kasus yang menjadi kekhawatiran dari para pengelola rumah sakit. Dan setelah itu dilakukan paparan, ada gugus tugas nasional, ada perwakilan dari rumah sakit, ya, menyampaikan di depan 3 kepala daerah. Karena pada saat itu sebelum PSBB 1, seluruh kecamatan di Surabaya itu sudah memiliki kasus positif. Kemudian kalau tidak salah 14 dari 18 kecamatan di Sidoarjo, dan kebetulan 14 ini semuanya yang berdekatan dengan Surabaya, Ya. itu juga memiliki kasus positif. Dan di Gresik 11 dari 18 miliki kasus positif. Ini dipaparkan dan ketiga kepala daerah mengatakan yuk kita ambil langkah PSBB. Kalau setelah 3 kali tahap PSBB kemudian Bupati dan Wali Kota ini mengatakan tidak ingin melanjutkan PSBB, ini tentunya sah-sah saja di tangan Bupati Wali Kota, tapi sebagai provinsi, Ibu Gubernur, juga Pak Kapolda, Pak Pangdam, Pak Pangko Armada, bahkan tadi Wakil Ketua DPRD menekankan bahwa jangan sampai ini membuat masyarakat menjadi lengah. Jangan sampai ada satu kesan bahwa sudah aman sekarang kita. Ini bukan keputusan yang diambil karena kita merasa sudah aman. Ini keputusan yang diambil karena kita melihat bahwa ada sendi-sendi yang sangat penting di tengah masyarakat yang kemudian perlu untuk beraktivitas tetapi menerapkan protokol Baik. kesehatan dengan ketat. Itu spiritnya. Jadi jangan, karena kita pernah lihat mungkin video yang viral di Wuhan dulu waktu awal kita baru kena, tapi di Wuhan sudah mulai oke. Kan ada video dokter ngelepas maskernya gitu. Terima kasih gitu sebagai wujud kebahagiaan bahwa Wuhan sudah bebas. Tapi hari ini pun Wuhan masih waspada terhadap COVID. Apa yang ingin kami sampaikan bahwa jangan sampai ada sense seperti itu, bahwa pengangkatan status PSBB ini justru menimbulkan kesan bahwa kita tidak perlu lagi pakai masker kemana-mana, kita tidak perlu jaga jarak, kita bisa mengadakan kegiatan dengan kerumunan, itu tetap nggak lepas. Dan bukan hanya untuk Surabaya dan Sidoarjo. 38 kabupaten kota ini sudah dipetakan Mas Aiman dengan indikator gugus tugas nasional, kita pakai indikator itu, maka muncullah ternyata beberapa daerah tuh statusnya zona kuning dan beberapa daerah statusnya zona orange gitu. Jadi artinya bahwa memang kalau kita lihat ke masing-masing kabupaten kota ini situasinya berbeda-beda. Iya, dan hari ini ada kabar gembira karena Surabaya dan Sidoarjo reproduction rate-nya, RT-nya turun ya dari 1,7 jadi 1,1. Artinya kemudian kita tekan lagi, nanti mudah-mudahan bisa di bawah 1. Belum ada keputusan soal PSBB, nanti kita akan tunggu hasilnya malam ini ya Pak Wagub. Siap Ya? Mas Aiman. Mohon doanya, ini kami tentunya sebagai pemerintah selalu ingin berbuat yang terbaik, tapi kalau ada yang belum perfect ini memang tentunya kita harus selalu sempurnakan. Salah satunya ini bahwa spiritnya kita tidak melepas pengetatan, tetapi ada sendi-sendi penting yang menurut Ibu Wali Kota dan Pak Bupati ini perlu berjalan, tapi mereka memberikan jaminan tadi itu, dan ini yang sedang diuji sekarang sedang dirancang bersama supaya bahwa protokol kesehatan ini bisa berjalan, bukan bagus saja di peraturan, tetapi juga meyakinkan bahwa ini bisa ditegakkan. Kira-kira begitu Mas Aiman. Kita akan tunggu, nanti kita akan cermati juga. Terima kasih Wakil Gubernur Siap. Jawa Timur, Mas Emil Sama-sama, Dardak, Mas Aiman. yang kita tahu bahwa hari ini para kepala daerah bekerja keras, terutama daerah-daerah yang memang zonanya zona yang prihatin, dan kemudian berupaya berjuang bersama-sama masyarakat untuk kemudian menurunkan angka positif COVID di sana. Terima kasih Pak Wakil Gubernur sekali lagi, Mas Emil Dardak. Sama-sama.